Do you feel the vibes? Selamat malam, sebelumnya perkenalkan nama saya Sahat Parulian dengan NIM 2001345, Prodi Sistem Telekomunikasi di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memakai aplikasi Cedar Logik Simulator. Aplikasi ini berfungsi untuk membuat rangkaian gerbang logika seperti AND, OR, XOR, dan lain-lain maupun membuat rangkaian yang lain seperti multiplexer, encoder, dan lain-lain. Keunggulan dari aplikasi ini adalah simpel, tidak memerlukan penyimpanan yang besar, karena dapat dilihat bahwa ukuran aplikasi ini hanya sekitar 1 KB size-nya. Jadi tidak perlu memakan banyak penyimpanan. Ini dia, saya baru mendownload aplikasi ini. Nah, Cedar setup properties, kita lihat. Ini file aslinya 3,86 MB mentahan ya. Jadi ini lebih baik daripada Proteus. Walaupun sebenarnya Proteus lebih baik daripada ini sih. Jadi keduanya sama-sama baik sebenarnya. Tapi Proteus lebih rumit, lebih kompleks dibandingkan ya Cedar Logik ini yang lebih simpel dan lebih mudah dipakai serta lebih mudah dipahami. Baiklah, mari kita mulai. Sepertinya ada kendala. Jika mengalami kendala seperti ini, kalian tinggal pencet close, kemudian pilih aplikasinya, klik kanan, lalu run as administrator. Maka nanti akan muncul dua pilihan, yes atau no, dan pilih saja yes. Tampilannya akan seperti ini. Baik. Pertama, saya akan membuat gerbang logika N. Ini dia N. Di sini sudah tersedia 10 input, 10 opsi. Maksudnya ada 10 opsi. Di sini saya akan memakai 3 opsi saja, yaitu basic gates, yaitu gerbang logika ini yang ada di sini. Invert dan connect, yaitu saya akan memakai transistor, memakai yang ini. Input dan outputnya saya akan memakai toggle switch, memakai power, dan memakai ground, serta LED. Sudah. Dan decoration, maaf, satu lagi, decoration. Ini untuk menamai setiap inputan yang masuk. Dapat dilihat di sini saya akan menunjukkan bagaimana sistem gerbang logika N dengan 2 masukan atau 2 input. Saya akan mulai setelah menarik gerbang logika N pada halaman ini. Kemudian kita ke opsi 2, invert dan connect, kita pilih transistor. Kemudian input dan output, karena 2 masukan saya memakai toggle switch-nya 2. Kemudian power, kemudian ground, dan terakhir LED. Mengapa saya memakai ini semua? Karena dari keempat komponen ini dapat menunjukkan bagaimana gerbang logika dikasih sebuah logika 0 atau 1. Ketika ada logika 1 yang keluar pada outputnya, maka lampu akan menyala. Dapat kita praktekkan dengan cara menyambungkannya. Menyambungkannya terserah kalian, akan tetapi sesuai dengan prosedur. Maksudnya prosedur, kita tidak boleh asal, harus sesuai. Jadi power ini harus ke sini karena ini tuh merupakan arus positif yang akan diberikan oleh power ini. Dan ini buat
jalur terhadap lampu yang akan dialiri oleh arus negatif. Yang ini. Karena ini akan tersambung ke lampu dan ke ground ini yang mempunyai arus negatif. Baik, jika sudah seperti ini, mari kita mulai. Baiklah, yang atas ini kita beri label input A. Double klik pada tulisan teks ini, kemudian ganti kita A. Teksnya cukup satu saja, teks height ya, tidak terlalu besar, tidak usah besar-besar. Kemudian kita pindahkan ke samping sini. Yang kedua, sama seperti yang A, double klik, kemudian kita ubah namanya menjadi B, teksnya menjadi 1, dan klik OK. Jika sudah seperti ini, mari kita mulai. Jika input A 0 dan input B 0, apa yang terjadi? Maka lampu akan mati atau berlogika 0 outputnya. Bagaimana jika A 0 dan B diberi input logika 1? Maka B akan berwarna merah. Apa yang terjadi? Ternyata output dari lampu ini tidak menyala atau masih sama 0. Bagaimana jika A-nya 1, B-nya 0? Ternyata sama, lampu tidak menyala, maka dia berlogika 0. Bagaimana kita berikan A-nya 1, B-nya 1? Maka lampu akan menyala. Jika sudah demikian, mari kita tulis dalam tabel kebenaran. Saya sudah membuatnya. Agar lebih mudah, kita pencet pada keyboard yang berlogo Windows dengan pada keyboard yang bertanda ke sebelah kanan atau N, Windows plus N yang ada tanda panah kanan. Kita klik secara bersama agar dapat menjalankan dua aplikasi secara bersamaan seperti ini. Pada tabel kebenaran saya sudah membuat gerbang XOR, AND, OR atau OR, NOR, dan NOT. Pada gerbang logika N, kita sudah mencobanya tadi. Bila A-nya 0, B-nya 0, maka outputnya akan 0. A-nya 0, B-nya 1, outputnya akan 0. Apabila A-nya 1, B-nya 0, outputnya akan 0. Apabila A-nya 1, B-nya 1, maka outputnya akan menjadi 1. Dapat dilihat, jadi gerbang logika N ini menggunakan prinsip perkalian, di mana ketika A kali A atau 0 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 1 kali 0 sama dengan 0, dan 1 kali 1 sama dengan 1. Oke, di sini saya sudah membuat beberapa tabel kebenaran lagi. Kita akan mencoba untuk membuatnya pada cedar logik simulator. Saya sudah menuliskan prinsip-prinsipnya juga, apakah ini benar atau tidak. Mari kita buktikan pada cedar logik simulator. Jika sudah demikian, gerbang logika sebelumnya yang N ini tidak perlu dihapus. Cukup kita pindahkan kursor dan arahkan kepada PEC 2 dan klik, maka akan ada tampilan baru yang bersih. Sama sekali belum ada jamahan tulisan atau apapun. Di sini saya akan mencoba membuktikan gerbang logika OR dengan prinsip penjumlahan. Apakah benar? Mari kita buat. Pertama basic gate, kita pilih OR, kita simpan di sini. Kemudian sama seperti sebelumnya, kita menggunakan invert dan connect. Semua fungsi ini, semua komponen ini maksudnya punya fungsinya masing-masing. Seperti power memiliki arus positif,
ground memiliki arus negatif, transistor sebagai saklar. Kalau kita lihat di rumah itu seperti saklar kegunaannya, dia mengumumkan dan memutuskan. Kemudian saya menggunakan LED. Menunjukkan apabila ada arus yang masuk atau berlogika 1, lampu akan menyala. Saya akan menggunakan toggle switch seperti sebelumnya untuk inputnya. Untuk outputnya lampu ini. Kemudian kita hubungkan. Seperti ini. Oke. Jika sudah demikian, kita buktikan. Di sini sudah tersedia angka pada dua input A dan B. Kita akan memulai jika A 0 dan B 0, maka yang terjadi seperti ini. Maka outputnya akan 0, lampu tidak menyala. Saya tulis di sini 0. Apabila A-nya 0, B-nya 1, apa yang terjadi? Anggap saja atasnya A, B-nya yang bawah. Kita tulis pada label dulu. Seperti ini. A-nya 0, B-nya 1 tadi. Tulis label dulu. Nah, A-nya 0, B-nya 0, lampu mati. Output 0, A-nya 0, B-nya 1. Apa yang terjadi? Lampu menyala, berarti dia menghasilkan logika 1. Jika logika 1 outputnya berarti dia nyala ya. Ternyata selanjutnya A-nya 1, B-nya 0. Ternyata sama. Kemudian A-nya 1, B-nya 1. Ternyata sama. Menghasilkan logika 1, lampu pun menyala. Dan terbukti prinsip rumus ini benar, yaitu penjumlahan. Ketika 0 tambah 0 sama dengan 0, ketika 0 tambah 1 sama dengan 1, ketika 1 tambah 0 sama dengan 1, dan ketika 1 tambah 1 sama dengan 1. Kemudian, selanjutnya, gerbang logika NOR. Kita ke halaman selanjutnya. Kita buat gerbang logika NOR. Ini dia. Dan mengapa saya tidak memakai transistor ini? Karena ini merupakan transistor kebalik. Artinya ketika lampu diberikan arus negatif positif, seharusnya nyala tetapi tidak menyala. Seperti kinerjanya seperti gerbang logika NOT. Nanti saya akan jelaskan. Kita sambungkan. Yang terjadi, oke. Ketika input A 0, B-nya 0, maka
lampu akan menyala atau berlogika 1. Kita tulis di sini 1. Apa yang terjadi jika input A 0, input B-nya 1? Ternyata lampu mati atau berlogika 0. Dan apakah yang terjadi jika A-nya 1, B-nya 0? A-nya itu yang atas ya. A itu selalu atas. Ternyata lampunya mati atau 0. Kemudian apa yang terjadi jika A-nya 1, B-nya 1? Ternyata lampu pun mati atau berlogika 0. Agar mudah dipahami, kita tulis labelnya lagi. Oke. Ini pun dapat di zoom atau di in ya, zoom in. Jadi dia dapat diperdekat atau diperjauh seperti ini. Nah, digeser seperti itu juga bisa. Oke. Jadi terbukti ya, prinsip gerbang logika NOR ini benar. Karena ketika A ditambah B, kemudian dinotkan menghasilkan angka yang berbeda dari sebelumnya. Ketika 0 tambah 0 seharusnya menjadi 0. Karena ini merupakan prinsip gerbang logika NOR, yaitu OR dulu dengan prinsip penyembelahan, kemudian dinotkan menjadi 1. Karena gerbang logika hanya terdiri dari angka 0 dan 1. Kemudian jika A-nya 0, B-nya 1, seharusnya 1 dikarenakan menggunakan prinsip gerbang logika NOR, OR dulu baru NOT, maka hasilnya 0, lampu mati. Begitupun dengan inputan selanjutnya. Selanjutnya, kita akan membuktikan gerbang logika NOT. Pada halaman baru, gerbang logika NOT pada Cedar Logik Simulator ada di invert dan connect, yaitu ini, inverter, yang bernama inverter. Ini tuh yang besar dan ini yang kecil, small inverter. Kita menggunakan yang besar agar jauh lebih jelas. Karena di sini hanya ada satu masukan, kita tidak perlu memakai dua input ternyata. Sini, satu masukan. Dan ini keluaran, ini masukan. Kemudian kita hubungkan. Lampu akan menyala seperti ini. Jadi ketika gerbang logika NOT diberikan inputan 0, maka outputnya akan menjadi 1. Karena NOT seperti tidak.
jika inputnya 1, maka outputnya akan 0. Kebalikannya. Seperti itu kebalikannya. Kemudian bagaimana dengan transistor yang saya kasih tahu sebelumnya? Sama kegunaannya seperti gerbang logika NOT ini. Kita akan coba ganti. Nah, jadi bila menggunakan transistor ini yang PMIOS transistor, dia itu prinsipnya seperti gerbang logika NOT ini. Seharusnya kan tadi jika memakai transistor yang seperti ini, yang NMOS, dia akan menyala. Kan tetapi jika memakai transistor ini, dia akan mati karena menggunakan prinsip yang sama, yaitu kebalikan dari logika yang diberikan. Jika diberikan logika 0 pada gerbang NOT, seharusnya outputnya itu 1. Dikarenakan kita menggunakan transistor PMOS, yaitu prinsipnya sama dengan gerbang logika NOT, maka outputnya akan tetap sama 0, seperti inputannya. Seperti itu. Kita hapus lagi. Dan yang terakhir adalah gerbang logika XOR. Kita buat pada halaman selanjutnya. Kita cari XOR itu exclusive OR. Dia XOR. Sama kita akan memberikan input dan output menggunakan toggle switch. Transistor. Nah, kita hubungkan input A input B. Oke, mari kita buktikan sesuai dengan logika yang ada di sini pada Microsoft Word yang sudah saya buat. Apabila input A-nya 0, B-nya 0, maka dia akan menghasilkan output 0 atau lampu akan mati. Kita tulis di sini, kita buat, kita ketik. Kemudian apabila A-nya 0, B-nya 1. Kemudian lampu akan menyala. Ternyata di sini ada logika 1. Bila A-nya 1, B-nya 0.
maka lampu akan menyala atau berlogika 1 outputnya. Dan apabila A-nya 1, B-nya 1, maka lampu tidak akan menyala. Jadi prinsip dari gerbang XOR ini atau exclusive OR ini, dimana jika ada output yang sama, maksudnya jika ada dua input yang sama, seperti 1 dengan 1, maka outputnya akan 0. Dan jika ada output yang sama dengan 0 dan B-nya 0, A-nya 0, B-nya 0 maksudnya, maka outputnya akan 0. Jadi dia akan menghasilkan logika 1 atau outputnya akan 1 dan lampunya akan menyala jika input A dan input B-nya berlogika 0 atau 1 di antara kedua ini. Seperti ini. Nah, mari kita lihat apakah sudah semua. Rupanya semua sudah diisi. Jadi fungsi dari gerbang logic ini, cedar logic simulator ini maksudnya fungsinya seperti ini, membuat gerbang logika di mana komponennya itu hanya ada invert dan connect, input dan output, decoration, mux and decoder, add and compare, flip-flop, register, RAM and ROM, dan chips. Cukup simpel dan sangat sederhana aplikasi ini, tidak seperti Proteus yang banyak sekali tools dan komponennya. Dan aplikasi ini mudah digunakan, baik untuk kalian atau Anda yang sedang menonton video ini di waktu kuliah, pada saat kuliah, atau sedang dalam masa sekolah, menempuh sekolah menengah ke atas maksudnya bukan SMA tapi SMK di teknik elektronika, dan pada perkuliahan di jurusan teknik komputer, teknik telekomunikasi, ilmu komputer, teknik informatika, dan teknik elektro. Jadi kesimpulannya adalah setiap gerbang logika memiliki prinsip dasar masing-masing. Dan setiap gerbang logika memiliki output yang akan dikeluarkan berbeda, tergantung dengan prinsip dasar gerbang logika tersebut dan sesuai dengan input yang akan dimasukkan. Jadi kalian tidak hanya akan menemukan gerbang logika NOR, OR, NOT, AND, dan XOR saja. Di sini masih banyak. Akan tetapi saya memilih 5 gerbang logika ini karena memiliki prinsip yang berbeda semuanya. Dan untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan membuat video selanjutnya jika ada lain kesempatan waktu untuk membuat tutorial yang lebih mendalam mengenai gerbang logika ini menggunakan cedar logic simulator. Mungkin nanti 3 masukan atau 8 masukan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like and comment serta subscribe. Terima kasih. Satu lagi, jika kalian sudah seperti ini jangan lupa di save ya. Oke. Kita klik di dokumen cedar logic simulator. Save. Oh, harus folderin dulu. Ya. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Maaf bila ada kesalahan. Selamat malam.